La tamuddanna yadaka, jangan kau julurkan tanganmu, ilal akhdhi minal khalaiq, untuk mengambil sesuatu dari orang, illa antara anal mu'ti fihi maulak, kecuali kalau kamu sudah mampu melihat bahwa yang memberi mereka itu adalah majikanmu, tuanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in kunta kadzalika, kalau kau melihat demikian, sudah bisa menerawang seperti itu, fakhud, silakan ambillah ma wafaqakal ilm, sesuai dengan ketentuan-ketentuan pengetahuanmu. Ya, artinya orang pengemis itu ialah orang yang meminta kepada orang lain dengan mengharapkan belas kasihan, itu kan tanpa imbalan gitu. Tapi kalau dengan imbalan ya bukan minta namanya juga. Orang juga keringat kok. Ya kan? Illa antara, kecuali kamu melihat bahwa orang yang memberi kamu itu adalah Tuhan kamu sendiri. Kalau yang kamu lihat tangan manusia, nggak usah. Tapi kalau kamu mampu yang melihat tangan Allah yang menyerahkan uang itu, silakan ambil. Iya. Kalau begitu, fa in kunta kadzalik, kalau kamu sudah mampu melihat bahwa itu adalah pemberian Allah, ya silakan ambil saja. Sesuai dengan ma wafaqakal ilmu, sesuai dengan muwafaqah, artinya satu muwafaqah itu persesuaian, terjangkau oleh pengetahuan kamu sendiri. Al ilmu bermana ilmuka, ya, dengan pengetahuan kamu. Sejauh mana kamu sadar bahwa rezeki itu datang dari Allah. Nah, ini kan menjadi hal yang sulit, sesuatu yang masih banyak belajar, bahwa sulit sekali seseorang mendapatkan rezeki itu disadari diberi oleh Allah. Hanya beberapa orang tertentu yang sekalipun dia mencangkul, sekalipun dia dagang, sekalipun dia melakukan proyek, ketika dia terima uang, alhamdulillah ya Allah terima kasih, merasakan bahwa dia diberi oleh Allah, kan sulit. Nah, itu kan hijab tebal yang menyelimuti diri kita, kan itu merasa bahwa saya berusaha, saya banting tulang, saya peras keringat, saya bisa dapat uang segini kan karena saya bekerja keras, saya berkeringat. Ya, itu secara sadar atau tidak, itu adalah satu pengingkaran yang jelas-jelas bahwa dia tidak merasa diberi oleh Allah. Dapat adalah karena usaha saya sendiri. Itu yang bekerja. Apalagi kalau diberi, yang jelas-jelas tangan orang yang nyelodornya kan, tangan Allah nggak kelihatan. Itu dari sisi orang yang menerimanya. Dari sisi bagaimana penglihatan mata orang yang memberi kita juga perlu diperhitungkan. Ada orang yang memberi benar lillahi ta'ala, ada orang yang membeli karena ada udang di balik batu. Iya kan begitu? Bisa kita bedakan kan? Tetapi kalau kita perhatikan, tidak ada pemberian orang itu yang tidak ada udangnya. Semuanya ada. Hanya itu udangnya berupa cinta, supaya diterima lamarannya orang. Tetapi pada umumnya adalah imbalan dari pemberiannya itu. Ketika itu nanti akan muncul suatu ketika tuntutan akan kebaikan itu. Suatu ketika Anda tidak sesuai dengan harapan orang yang memberi, akan ngundat. Ya, karena ketika dia butuh kita nggak bisa membantu, atau karena ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak berkenan di hati orang yang banyak berbuat baik kepada kita, disitulah muncul tuntutan. Dan dengan ucapan yang sangat menyakitkan. Kita ini sakit hati ketika orang mengungkit-ungkit kebaikannya. Sakit sekali bukan main. Saya kan dulu pernah nolong kamu, lupa tak? Masa air susu dibalah air tuba? Anda termasuk kacang lupakan kulitnya. Iya kan? Berarti sulit pemberian orang itu murni lillahi ta'ala itu. Makanya berhati-hatilah ketika diberi oleh orang itu. Aja keburu senang dingin, bahwa kamu terjerat dengan kebaikan orang itu. Diungkit semuanya. Iya.
kecewa kan? Apa? Kecewa terhadap kebaikannya sendiri. Kebaikan itu akan membahagiakan dirimu ketika engkau tidak pernah mengharapkan imbalan dari siapapun, kecuali dari Allah. Tetapi ketika engkau masih mengharapkan imbalan, ketahuilah bahwa sumber kekecewaanmu adalah kebaikan-kebaikanmu sendiri. Kiai juga sama. Ketika dia masih menuntut kebaikannya, pernah mengajari santrinya, berarti apa yang dia lakukan adalah bukan untuk Allah, tapi untuk dirinya sendiri. Nggak ada beda, ngasih duit, ngasih ilmu, sama. Ya, ketika itu saya jawab, saya tidak pernah merasa diajarin oleh kamu. Saya yakin Allah yang ngajarin saya kok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wa'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang ngajarin saya. Itu yang saya yakini. Allah lah yang mengajari manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Oke, jadi itu artinya bahwa sesuai dengan kemampuan daya tangkap kita itu lah. Bima fakhudh ma wafaqakal ilmu, sesuai dengan daya tangkap kita itu. Ya, jadi ya bukan satu hal yang aneh. Kita kembali lagi, kalau kita sudah bisa untuk bersikap seperti itu, kita juga harus bisa memberikan penilaian terhadap orang yang memberi kita. Apakah orang itu memberi kita ada udang di balik batu, atau betul-betul murni karena Allah. Nah ini kan Sahabul Hasan Asyadzuli kan pernah ada orang mengasih uang sama dia kan, sekandek ceritanya, ditolak. Ya nih Pak Kiai ini tolong ada uang sekandek, silahkan dimanfaatkan, mangga silahkan. Siap nggak usah, ambil lagi saya nggak mau. Tulung nggak usah, ikhlas nggak usah. Saya tidak mengharapkan apapun, nggak usah, ambil lagi uangnya. Saya nggak butuh uang kamu. Sampai nangis, bayangkan orang yang mau memberi nangis. Karena dalam pikiran dia, ya saya punya harta kepengen dimakan oleh seorang waliullah gitu kan gitu. Kepengen dicicipin, ya ada semacam itu tuh. Iya masih ada begitu. Tetapi ketika waliullah itu melihat bahwa orang yang memberi itu bukan untuk Allah, ya ditolak gitu. Sehingga sahabat yang di sampingnya menanya, kok tegel banget orang berbuat baik kok ditolak. Uang dikasih uang kan. Padahal Anda kan biasa tukang minta duit sama Malik bin Dinar. Oh saya bakal Malik bin Dinar mah, sekalipun saya minta dia memberi, ketika dia memberi, yang dilihat oleh Malik bin Dinar adalah wajhullah. Tapi orang kaya itu ketika memberi saya, yang dilihat wajahku. Itu bedanya. Ketika dia baru bisa melihat wajahku, pasti suatu ketika dia menuntut. Kecuali orang yang memberi kepadaku yang dilihat wajah Allah, saya yakin dia tidak akan menuntut. Ya dari dua sisi ini mah, dari pihak pemberi dan pihak yang menerima. Kita harus ada semua itu.